Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Aisyah dalam pembelajaran Akidah Ahlak. Minggu kemarin kita sudah membahas bab tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Sekarang kita akan membahas bab 4 tentang adab sholat dan berzikir yang bertujuan untuk diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian adab-adab sholat, dalil perintah sholat, adab-adab tentang sholat, dan hikmah berperilaku melaksanakan adab-adab sholat dan dapat menerapkan adab-adab sholat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita belajar di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa stay at home ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi agar ilmu yang kita peroleh dan ilmu yang kita dapatkan barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma li'ilahi kalimatillah lillahi ta'ala. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sholat. Yuk kita simak. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka. Sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Seperti dalam Quran surat Al-Ankabut 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah inna sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu la ya'lamu ma tadna'un. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka, barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Nah, dalil tentang perintah sholat juga terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat merupakan amal yang dihisab paling awal pada yaumul hisab. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun, jika nilai sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mewajibkan kepada setiap muslim sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang sudah ditentukan waktunya. Sholat 5 waktu terdiri atas sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang adab sholat. Apa saja itu? Yuk kita simak. Adab sholat. Yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan berzikir. Nah, makna khusyuk di sini yaitu menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat ataupun zikir di luar sholat yang diucapkan. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ibnu Rajab rahimakumullah mengatakan makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kehusyukan, anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula seperti prajurit pada komandannya. Yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Dilakukan dengan ikhlas niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memenuhi ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sunnah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan dijauhkan dari riya dan sum'ah. Adab yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Nah, maksudnya di sini mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kita dianjurkan bersegera melakukan sholat dan penuh semangat dan tidak menunda-nunda jika sudah masuk waktu sholat, kecuali ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah meneledorkan waktu sholat. Adab yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kehusyuan sholat. Adab yang kelima yaitu memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, hendaknya kita memakai pakaian yang rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Adab sholat yang keenam yaitu menyesal serta bersedih. Maksudnya di sini menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Adab sholat yang ketujuh yaitu melakukan dengan khusyuk. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah sholat. Setiap muslim yang telah baligh dan tidak ada halangan syarak diwajibkan mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dasar perintah sholat 5 waktu bersifat kuat dan pasti, sehingga
Dasar sholat dihukumi fardu. Sholat fardu sebagai ibadah mahdoh dengan segala ketentuan dan tata caranya telah ditetapkan oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut sehingga mengandung beberapa hikmah atau keutamaan. Yang pertama yaitu mendidik, disiplin, dan menghargai waktu. Jelas, karena dalam adab sholat kita dituntut menjaga waktu. Yang kedua yaitu menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga yaitu menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut sesuai Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dan yang terakhir yaitu sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Mengapa demikian? Karena di dalam bacaan sholat ada doa. Adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia sehingga melatih kita senantiasa selalu rendah hati dan tidak sombong. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Untuk tugas akan Ustazah kirim melalui grup WA ya. Dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang adab zikir. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis agar ilmu yang kita peroleh dapat barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.